Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama hadis dari India. Tak boleh bagi tazkirah macam ini ramai-ramai. Bila bagi tazkirah ramai macam ini, maka akan ditangkap. Jadi bagaimana cara ulama ahli hadis Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas berdakwah? Dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? ठीक है. अच्छा कौन होता है? Saya dulu duduk kat Maghribi, satu asrama dengan pelajar India. Saya susah nak berjanji dengan dia. Saya susah nak bezakan iya ke tidak. Jadi kita pergi, ayo, iya ke apa tidak? Tapi orang yang baik. Sampai hari ini saya ingat, namanya Abu Ahmad, baik. Mudah-mudahan Allah menyatukan kami di surga Jannatul Firdaus. Jadi di India ini susah nak bagi tazkirah. Dulu masa Zakaria Kandahlawi dan Maulana Ilyas, akhirnya mereka membuat sebuah metode. Yang kaya-kaya, yang banyak duit, pergilah. Awak kaya banyak duit? Ya, pergi 3 hari. Awak lebih kaya lagi? Iya, pergi 4 bulan. Makanya nanti bila nampak ada jamaah tabligh, dia cakap sini, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Itu bukan maknanya bini 4. Dia nak khuruj 4 bulan. Yang lebih kaya lagi, anak-anak dah nikah semua, bini pula dah meninggal, bini baru belum dapat. Ekonomik dia baik, maka dia khuruj 1 tahun pergi berdakwah dari pintu ke pintu. Inilah yang sebenar-benar dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah itu artinya bukan tazkirah. Dakwah itu mengajak orang dari tak sembahyang ke sembahyang, mengajak orang dari tak ke masjid. Abdul Somad bukan pendakwah, sebab Abdul Somad bagi tazkirah pada orang yang sudah di dalam masjid. Yang berat itu siapa? Yang mengajak dari jalan-jalan, dari kebun-kebun, dari korporat, dari office. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Mari kita ke masjid. Saya ajak saya memang nak masuk neraka. Orang kasar dengan dia senyum juga. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Mari kita ke surau Tuan Haji. Awak nak ajak saya ke surau? Awak belum lahir, saya dah haji tau. Tapi mereka terus. Inilah sebenar-benar dakwah. Maka jangan sebut mereka tabligh, sebab mereka tak ada menyebut diri tabligh. Ini adalah dakwah sunnah, mengikut dakwahnya Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mampu ikut, tak mampu jangan ejek. Mereka guna sorban, sunnah. Nabi pakai sorban imamah. Ustaz kenapa tak pakai sorban? Saya ada sorban di rumah 2 meter panjang. Saya pasang besar, hilang hidung. Bukan saya nak olok-olok sorban. Pakai sorban imamah sunnah, pakai jubah baju putih sunnah. Mereka pakai minyak wangi, harum-harum sunnah. Maka mereka adalah dakwah sunnah. Kalau sanggup ikut, mereka pakai janggut sunnah. Ini jamaah tabligh ini sesat lah Ustaz. Di mana sesatnya? Mereka guna jubah, Nabi pakai jubah. Mereka pakai sorban, Nabi pakai sorban. Mereka pakai janggut, Nabi pakai janggut. Jangan ejek orang berjanggut. Saya tengok awak berjanggut ni macam kambing lah. Awak kata saya kambing? Iya. Awak tak berjanggut, anjing gitu. Berkelahi sesama orang Islam dalam masjid. Yang gelak siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi dalam masjid? Gara-gara bulu. Elok kita tak ke masjid, kata dia. Oleh sebab itu mesti kita jaga. Bila sanggup ikut. Bila tak sanggup jangan ejek. Diam, lebih baik. Ini dah tak sanggup mengejek pula. Na'udzubillah. Dalam ceramah Ustaz Abdul Somad sebentar tadi disebut bukan mazhab, yaitu bertaklid pada satu daripada mazhab 4 ilmu fiqh. Kebelakangan ini ada penceramah melalui video dalam tulisan buku oleh ustaz-ustaz yang tertentu menyatakan tak perlu bertaklid kepada mazhab, tapi terus saja pada Al-Quran dan hadis. Bahwa kata mereka menyamakan kepada mereka yang bertaklid kepada mazhab disamakan seperti manusia suci, holy man dari Nasrani, seperti Saint Paul,
kemudian Luke, John, Peter, hafaz juga dia, dan lain-lain. Saya dhaif, lemah ilmu, bahasa Arab kurang-kurang, hadis banyak tak hafaz, maka saya ikut Quran, ikut hadis, tapi mengikut pemahaman ulama. Dalilnya fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu bila engkau tak tahu. Kereta rosak, bawa tempat orang betulkan kereta. Ekon rosak, bawa betulkan pada orang yang paham ekon. Agama dia rosak, dia nak betulkan sendiri. Iya kau hafaz hadis. Imam Syafi'i hafaz Quran 30 juzuk, hafaz hadis, paham usul fiqh. Maka kita mengikut ulama kerana Nabi menyuruh, Allah menyuruh. Fas'alu ahla zikri, tanya ulama bila engkau tak faham, bila tak tahu. Kita ikut ulama kerana Nabi menyuruh. Al ulama warasatul anbiya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berkata ke usah ikut imam mazhab, terus saja ke Quran dan sunnah, sebenarnya mereka ikut mazhab juga, cuma dia malu-malu je. Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ingat baik-baik. Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, atau popular dengan nama bin Baz. Apa kata bin Baz dalam majmu' fatwanya? Saya bermazhab Hambali. Bin Baz bermazhab Hambali. Jadi bila ada orang hari ini berkata saya terus saja ke Quran dan sunnah, oh awak imam mazhab kelima. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, awak yang kelima. Bila saya dalam tazkirah mengatakan saya tak ikut imam-imam mazhab, saya terus saja ke Quran dan sunnah, saya baca Quran, saya baca sunnah, saya keluarkan hukum, maka saya sedang membuat mazhab kelima, mazhab Somadi. Na'udzubillah. Apakah Ustaz Abdul Somad ahli kitab dulu di zaman Nabi Isa itu ada persamaan dengan akidah ajaran Nasrani yang sekarang ini? Ahli kitab itu dulu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas datang Nabi Muhammad, mereka masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Siapa lagi? Abdullah bin Salam. Siapa lagi? Maria Al-Qibtiyah. Siapa lagi? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka mereka semuanya masuk Islam kerana dalam kitab sucinya dikatakan ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang Nabi sesudah aku, dia bernama Ahmad. Yang menyebut itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka manakala datang Nabi itu, mereka pun menengok, inilah dia. Abu Talib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil lagi, belum jadi Nabi. Nak berniaga ke negeri Syam, tapi kerana panas terik, maka anak kecil tadi di bawah bernaung di samping atap tempel dia. Lepas itu keluarlah Bahira dari dalam. Bahira menengok budak kecil, dia tanya, ya rajul, lelaki, man hadha, siapa budak kecil ini? Kata Abu Talib, ibni, ini anak saya, ini anak saya. Kata Bahira, kalau memang betul kitab yang aku baca, anak ni bukan anak engkau, sebab ayah dia dah mati manakala dia dalam perut ibunya. Dari mana engkau tahu? Kata Abu Talib, dalam kitab kami disebutkan. Dari mana engkau tahu dia Nabi akhir zaman? Kerana aku melihat 3 tanda yang tak ada pada budak lain. Pertama, pokok kayu bersujud. Kedua, batu-batu bersimpuh. Ketiga, ada awan yang dari tadi menaungi dia. Bawa budak ni balik ke Makkah, jangan bawa ke negeri Syam, kerana di negeri Syam sudah banyak Yahudi yang akan membunuh dia, kerana mereka tak suka kepada dia. Mengapa mereka tak suka pada dia? Kerana dia anak cucu Ismail, sedangkan mereka menunggu anak cucu Ishaq. Alladzina atainahumul kitab, ahli kitab
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika sudah datang yang asli, yang original itu, kafaru bih, mereka kafir, ingkar kepada dia karena tak sama darahnya dengan mereka. Mereka ingin menunggu-nunggu anak keturunan Ishak, yang datang pula anak keturunan Ismail alaihi salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita sudah niat nazar tak mahu melakukan suatu perkara disebabkan nafsu, tapi kita buat juga. Aku tak mahu merokok lagi. Kalau aku merokok, aku akan sedekah 100 ringgit di sikit betul. Apa ni? Banyaklah sikit. Itu maka awak balik merokok. Sebab 100, cuba kalau 1 juta, pasti berhenti. Bila nak ambil 1 juta tau, 100 je lah ikut balik. Awak apa merokok balik? Ada 100 dah siap dah. Itu maka balik. RM1 bukan 100. Ha? RM1. La ilaha illallah. Rupanya RM1. Saya salah baca. Lagi parah. Tapi disebabkan nafsu kita buat juga lagi. Ini bukan main-main, ini nazar nih. Ini nazar. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Lalu apa balasannya? Fakafaratuhu, cara menebus kafarah, it'amu asharati masakin, bagi makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, bagi 10 pakaian. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak ada, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Sumpah dengan nazar sama cara menebusnya. Maka hati-hati dalam bernazar, hati-hati dalam bersumpah. Nanti kita disebut orang-orang tua dulu kena makan sumpah. Aku tengok engkau ni macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau makan sumpah. Na'udzubillah. Maka jangan sembarangan bersumpah. Berjanji begitu juga. Sebab orang yang mengingkari janji, maka dalam Islam diajarkan apa kata Allah? Sifat orang yang walladzina hum li furujihim hafizun. Tapi sifat orang yang beriman itu apa dia? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga janji. Saya berjanji tak akan merokok lagi, jaga janji. Tapi kalau dia nazar, saya bernazar tak akan merokok lagi, tiba-tiba dia langgar, bayar nazar tadi. Kalau gitu saya janji aja lah Ustaz. Kena juga 3. Ayatul munafiqi salasun, orang munafik sifat dia 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah khianat. Oleh sebab itu eloklah berhenti. Ustaz Abdul Samad merokok dulu, pernah dulu merokok. Lepas tu pergi ke Kaherah, berhenti. Kenapa berhenti? Mahal. Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025, belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari, belum pernah sekali. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke An-Najah ini nanti? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya.
Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi untuk nakut-nakuti aja. Bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik ke awak. Itu jangan dibawa. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atu ni takut. Kata dia. Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau pokak. Bolehkah membaca Yasin di pemakaman Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dikhatamkan sakhatam Quran. Bukan surat ya, sakhatam Quran. Saya tak bisa membacakan sakhatam Quran di makam emak saya, karena makamnya di Sumatera Utara. Saya mau pergi, saya membaca di rumah. Di makam saya minta ada orang membacakan sakhatam di makam almarhumah emak saya, mengamalkan fatwa Imam Syafi'i. Yang seelok-eloknya dikhatamkan di kubur itu sakhatam. Kalau tak sanggup sakhatam, maka bacalah hatinya Al-Quran. 30 juz 114 surat tuh, mana hatinya? Wa qalbul Quran ya. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca surat ya Yasin. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran, yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran hatinya Quran Yasin. Qalbul lail hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa 3 hati. Hati Quran, hati malam, hati manusia. Maka kata Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, mungkin terkabul doa kalau ketemu 3 hati. Maka bacalah surat Yasin pada saat tahajud malam. Habis itu berdoa kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin? Ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Maka kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi mafis 3 ayat,
habis itu tahlil afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan nang ku baca iko kepada almarhumah amak, almarhum ayah, atuk nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Allah maghfir lahum warhamhum sampai habis. Itulah yang saya ajarkan ke anak saya, ke keponakan saya. Saya kalau balik ke kampung ziarah, saya bawa anak keponakan, saya baca, saya kasih tahu, aku membawa kau ke omak ayahku. Nanti kalau aku mati, buat pula macam yang ku buat ini. Bawa anak bini kau ke kubur aku. Paham? Yo, kata dia. Begitulah yang kita baca dalam ulama-ulama Imam Nawawi. Kalau ada orang di Pekanbaru ini yang tak percaya bahwa bacaan itu sampai pada orang mati, saya tak bisa membuktikan. Karena ini perkara ghaibiat. Saya hanya bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Saya tak percaya, kata dia. Ya macam mana membuktikannya? Maka kalau ada orang yang menantang saya, belum ada lagi. Saya tak percaya. Tolong nama kau lengkap sama nama ayah kau. Nanti kalau kau mati, ku kirim. Kalau tak sampai, cepat kasih kabar. Ini kan masalah gaib. Kalau masalah gaib ini yang ditengok adalah dalil. Ana Rizki, kharijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'usallimukum ya Ustaz. Kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah al-aliyah lakim lan najid ridha min walidina. Nama saya Rizki. Khirijin jamak, mufrad khirijun. Saya alumni dari Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'as'alukum, saya mau bertanya ke Ustaz, kaifa ra'yukum law nastamir dirasa nuwasil ad-dirasa, laisa nastamir, nuwasil ad-dirasa. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi orang tua tak setuju? Mau melanjutkan perguruan tinggi fil kharijid daulah, mau keluar negeri, tapi mak dia tak setuju. Saya ini adik-beradik dua. Saya anak pertama, adik saya berdua cuman. Laki-laki dua-duanya. Tak banyak anak mak saya. Jadi waktu saya lulus mau ke Mesir, berat dia mau lepas saya. Aku anakku dua, tak ada anak betino. Semana nanti aku dah tua. Datang wak saya, abang mak saya, menasihati dia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau tahan somat ini di celah ketiak, beginilah cuman dia. Tapi kalau kau lepaskan diri belajar, jadi orang dia, mengajar dia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul cakap wak saya itu. Sampai hari ini di mana aja saya tausiah, pahalanya mengalir ke makam almarhumah mak saya. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suapi, lepaskan dia sejauh mata memandang. 4 tahun aku tak balik. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. Sampai terpikir juga di kepala, jangan-jangan aku anak angkat, anak adopsi. Balik. Sampai akhirnya 2017 saya daftar S3 ke Sudan. Waktu itu umur mak saya sudah 70 tahun. Saya suruh Muhammadiyah. Saya bilang, mak, saya mau mencoba dia, kuat tak dia? Mak sekarang sudah 70, di rumah ini sendiri. Aku mau S3 ke Sudan. Nanti kalau S3 ini 2 tahun aku di Sudan tak balik-balik. Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan sampai doktor baru kau balik. Kalau aku mati, matilah, yang penting mengalir pahalanya. 70 tahun umur mak saya. Sampaikan video ini ke mak kamu. Kalau tak mau juga dia nerima, tahu mak apa itu. Ibu kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata mandang. Nanti dia akan balik pulang. Setelah saya punya anak, baru saya tanya, mak, berat rupanya berpisah sama anak. Oh iya. Macam mana mak dulu bisa berpisah sama aku 4 tahun? Asal udah dekat bulan puasa, air rayo, ku carilah budak-budak yang hitam macam kau. Ku bolikan baju, ku undang ke rumah, ku kasih makan. Hilang rinduku ke kamu. Begitu rupanya cara dia. Kadang-kadang sedang mencuci di dapur, ku dengar suara kau main bau. Oh mak, bukan tanggung melepaskan anak itu.
sedang mencuci, didengarnya suara saya itu memanggil. Jadi ibu, lepaskanlah anak sejauh mata memandang, biarkan dia belajar jauh. Nanti dia akan balik berbakti kepada ibu, insya Allah. Disenangkannya hati ibu. Dan kalian yang kuliah juga cita-cita tak usah banyak-banyak. Cita-cita satu aja, untuk menyenangkan orang. Saya dulu tak tahu mau jadi apa, tak terpikir saya akan tabligh akbar, tak ada. Yang saya fokus adalah aku mesti kuliah S1, S2, S3. Nanti kalau sudah dapat ku ijazah 3, ku bawa ijazah ni ke Malaysia, aku mau jadi dosen. Sesudah aku dapat duit, akan ku senangkan nama ayahku. Itu cuma, tak banyak, tak lain. Maka tak pernah saya berdoa lebih, karena semua yang dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya minta cuma S1, S2, S3, dikasihnya saya profesor. Saya cuma mau minta jadi dosen di Malaysia. Sekarang di mana aja saya bisa mengajar. Diminta di Universitas Sabah, diminta di Universitas Malaysia. Saya bilang, rektor, saya tak sanggup untuk mengajar per semester, saya mesti keliling. Saya datang 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali pun jadilah Pak Ustaz. Jadi setiap 6 bulan sekali saya datang kuliah. Bahagiakan orang tuamu, lepaskan anakmu wahai bapak ibu. Sejauh mata memandang di hari petang dia akan pulang, dia tahu di mana letak sarangmu. Mati kalian, mengalir amal jariahnya insyaallah. Walaupun nampaknya jawabannya untuk mak ayah dia, tapi video ini ditonton oleh ayah-ayah, mak-mak yang akan melepas anak. Karena pulang kami dari sini nanti, kami akan melepas 50 anak Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Seminggu yang lalu saya di Makassar, melepas 50 anak Makassar yang akan berangkat ke Mesir. Orang tuanya saya nasihati, anak-anaknya juga saya nasihati, supaya orang tua melepas anak. Karena kalau kita tahan anak kita ini, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Saya tak mau anak saya sekolah agama, nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan tak makan. Kalau ada pejabat-pejabat itu dapat ikan yang paling mahal, namanya ikan Napoleon, 1 juta harga ikan. Ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada kepala dinas. Yang pertama kali menyuap ikan 1 juta itu siapa? Abdul Somad. Apa kata orang itu? Silakan Pak Ustaz. Dikasihlah ketam kepiting sebesar piring besar, disingkel. Bupati tak berani makan, tentara gagah dandim tak berani makan ketam. Polisi berseragam berpistol tak berani makan ketam. Tak kalian makan Pak, kolesterol Pak Ustaz. Saya makan ketam tuh habis, hidup saya sampai sekarang. Berani Ustaz makan, baca doanya Pak. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nanti kalau saya sakit Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Definisi mengganggu tetangga itu bagaimana Pak Ustadz? Apalagi kita di komplek perumahan. Mengganggu menurut syariat Islam, bukan mengganggu menurut perasaan. Kalau menurut perasaan, perasaan ini lain orang, lain kepala, lain orang, lain hatinya. Saya terganggu betul dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa kau terganggu? Bininya cantik kali. Cantik ciptaan Allah. Jadi yang maksud mengganggu itu adalah kalau bertentangan dengan syariat Islam. Saya terganggu dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Melihara anjing dia Pak Ustadz. Oh, dalam Islam melihara anjing hanya boleh untuk menjaga kebun dari pencuri. Tempat kita aman, rumah rapat, maka tak ada alasan. Maka kita lapor ke RT RW, musyawarah, dudukkan bersama. Kadang jamaah ini mau mengambil hukuman segera, saya racun aja lah Pak Ustadz. Saya pasang racun, rupanya anjing itu tak makan, dimakan kucing, awak mati kucing. Dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum. Hari libur, hari Ahad, rumah dekat-dekatan, dipasanglah lagu bum pam bum pam bum pam. Belilah earphone. Berapalah harga earphone? Dengar sendiri. Bum pam. Jadi dipasang satu komplek. Kan tak semua orang suka lagu itu. Apalagi di situ ada orang-orang tua yang jantungnya tak kuat. Mendengar itu, kata dia mati. Ini mengganggu. Menurut syariat pun tak betul. Nah, maka menurut syariat agama Islam, rumah berdekatan, sempadan cuma dinding, dinding pun tak penuh ke atas, ditanamlah pula pokok mangga pas di situ. Buahnya apa tak asal menengok meniti air.
Nah, ini mesti menjaga. Maka kata Nabi, idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Pesan Nabi ke tetangga, kalau kau masak banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi ke tetangga, menyambung tali silaturahim. Kata almarhumah mak saya dulu, kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur. Ini pokok labu, ini pokok kundur, sama-sama ditanam. Menjulur itu maksudnya keluar pucuknya. Keluar pucuk labu, keluarlah pucuk kundur. Kalau tak keluar pucuk labu, tak keluar pucuk kundur. Apa maksudnya? Kalau tak kedatang makanan kita, tak datang pula makanan orang. Halus pepatah orang. Bagikan makan. Kata Nabi, kuah. Tapi yang pula gara-gara ceramah nih, kuah aja. Dulu sebelum Ustaz datang berbagi ayam kami, sesudah Ustaz kuah aja lagi. Gara-gara Ustaz Somad. Ya, tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Malam Jumat jumpa wirid Yasin. Dulu begitu orang jumpa. Sekarang udah tak ada lagi jumpa. Jumpa pun di acara pesta nikah, walimah, udah tak bisa bertanya lagi. Dulu kau tanya, siapa menantu kau nih? Macam-macam mirip. Ini anak Pak Fulan. Oh, tak kek mana juga, mau balancik-lancian nih rumahnya Jawa. Sekarang tak bisa lagi ngobrol. Pasti tanya, itu anak siapa? Apa? Anak siapa? Suara musik. Bum bam, bum bam, bum bam. Tak ada lagi silaturahim. Pasti tanya, itu menantu kau? Apa? Tak ada lagi silaturahim. La salam wala kalam. Alhamdulillah, Masjid An-Najah ini tempat kita bersilaturahim. Datang ke masjid, buat wirid Yasin malam Jumat, baca Yasin habis maghrib, habis itu habis Isya acara makan bersama. Tak ada duit, kumpul iuran. Di Malaysia itu setiap masjid itu ada dapurnya. Saya perhatikan, setiap masjid ada dapurnya, ada dandang besar dan bisa masak. Tidak usah masak yang repot-repot, masak nasi minyak, nasi mandi. Karena ayam nyembuk catus itu kumpul makan bersama. Di Malaysia itu ceramahnya tak terlalu banyak. Ceramah sedikit aja, makan yang lama. Tempat kita ceramahnya panjang. Habis selesai keluar lami kecil-kecil. Di tempat lain. Kalau di An-Najah ini tak tahu kita. Kita tengoklah. Saya menikah dengan seorang duda. Sudah 10 tahun pernikahan ini saya belum punya anak. Saya mempunyai anak sambung. Anak sambung. Saya menyayangi dan mencintai seperti anak kandung saya. Anak sambung saya selalu meminta doa dan ridho dari saya. Apakah doa saya akan diijabah? Karena saya bukan ibu kandungnya. Dan jika saya meninggal nanti, saya tak ditakdirkan untuk punya anak. Apakah doa anak sambung saya nanti sampai ke saya, Pak Ustaz? Yang pertama, ibu sama anak kandung tuh sama anak sambung ini sampai mati tak bisa menikah. Karena menjadi mahram mu'abbad namanya. Mahram mu'abbad menjadi mahram kekal selama-lamanya. Karena sudah menjadi menikah sama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wudu tak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seandainya saya lewat di kuburan di depan Hotel Mutiara Merdeka dekat Leton, saya mau pergi nih, lewat kuburan itu saya baca doa, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nasallallahu wa lakumul afiyah Allahumma fir lahum warhamhum. Doa saya sampai apa tak sampai? Doa saya sampai apa tak sampai? Sampai. Padahal saya tak kenal sama orang itu. Sampai doa. Apalagi anak sambung. Kenapa ragu doa tak sampai? Oh, jadi doa sampai Pak Ustaz? Sampai. Lalu apa makna dalam hadis itu? Waladun solihun. Maksudnya amal saya kepada orang mati itu sampai. Bukan tak sampai. Amal kita ini semua kepada orang mati sampai. Kalau tak sampai amal kita kepada orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, nanti pas dia mati jangan sembahyangkan. Bisikkan, kau dulu bilang tak sampai kan? Tak sampai kau. Amal orang hidup ini sampai ke orang mati. Terus Pak Ustadz itu katanya anak yang soleh. Masih fokus nih, masih fokus. Ini Abdul Somad. Abdul Somad ini kalau mati amalnya kan putus semua kan?
Putus kan? Masih bisa dia ceramah? Putus. Masih bisa dia sholat sunat Isra? Tapi ada 3 amalnya yang dulu tak putus. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Disumbangkannya 2 sak semen ke Masjid An-Najah. Putus atau tak putus? Tak putus. Karena setiap hari orang sholat mengalir ke dia. Itu kan amal dia dulu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ceramah dia di Masjid An-Najah. Ceramahnya itu dulu atau sekarang? Dulu. Habis mati tetap mengalir, diamalkan oleh jamaah. Yang ketiga, anaknya. Anaknya itu kan amal dia itu. Yang ketiga, inilah orang. Ya kok amal dia Pak Ustadz? Kalau bini itu cuma ditengok aja bisa dia hamil. Jelas? Tak jelas juga payah lah aku menjelaskan. Anak saya tuh amal saya. Amal saya. Jadi hadis itu bukan bercerita hanya doa anak saja yang sampai. Hadis itu mau menceritakan amal-amal dulu tetap mengalir sesudah salah satunya anak. Jadi yang tak punya anak atau meninggal jomblo tak usah takut, kami mendoakan. Ini Ustadz ini emosi, tidak emosi. Memang begitu dia kalau menjelang sarapan itu memang begitu. Seumur-umur saya membaca pertanyaan, inilah tulisan yang paling cantik. Cantik kan? Cantik kan? Bisa pula rapi menulis. Saya bolak-baliklah menulis rapi, tak bisa-bisa. Memang irilah saya menengok tulisan. Mudah-mudahan anak saya bisa cantik tulisannya begini. Assalamualaikum, berapa kali dah dia mencobanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saya kurang. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jadi jangan syukurilah. Bukan syukurilah. Syukurilah itu bahasa Indonesia. Syukurilah ya. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah wa syukru lillah. Semoga Ustaz Somad dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekarang tak boleh lagi doa menyebut amin. Dilarang oleh Bawaslu. Karena udah musim-musim kampanye. Saya ini menyampaikan menuju pemilu damai. Ini penting bagi Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk menjaga ketertiban. Jadi nanti jangan heran kalau udah 100 hari menjelang pemilu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh, itu keberpihakan. Sunyi nanti masjid diam. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kiat-kiat agar ikhlas menerima ketetapan takdir Allah dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Mohon doanya Ustadz untuk seluruh istri pejuang garis 2. Pejuang garis 2 itu maksudnya yang belum hamil. Kalau udah dipakainya tes spek itu kan 2. Ini penjelasan bagi yang belum berbini. Yang udah berbini pun tak paham juga. Bagaimana cara kita biar supaya rela menerima takdir Allah? Saya kalau datang bertamu ke rumah jamaah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, tolong doakan mak saya Pak Ustadz. Maknya di mana Pak? Maknya di dapur. Duduklah mak itu di kursi. Berapa umur mak? 80. Belum bisa saya menerima. Karena mak saya meninggal umur 70. Dalam hati saya tetap, kok hidup mak dia, kok mati mak aku? Kok tak sempat makku ku bawa jalan-jalan ke Brunei, ke Malaysia? Kok tak sempat ku senangkan dia? Tak bisa hati saya menerima. Macam mana saya mau menceramahi jamaah? Marilah kita sabar menerima takdir Allah. Saya aja tak sabar. Tapi cara Allah menghibur saya. Habis saya tausiah datang ibu-ibu. Ustadz, tolong doakan keponakan saya. Keponakan ibu ini kenapa? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia hidup sebatang kara. Anak SD kelas 2. Oh, aku sempat aku serumah 11 tahun sama emakku. Dari 2008 ke 2019.
Ini budak nih kelas 2 SD sebatang kara. Ternyata yang membuat kita bisa sabar itu adalah ketika membandingkan dengan orang lain. Begitu cara Allah mengajar saya. Ayat tak mempan, hadis tak mempan. Kenapa tak? Saya yang berceramah, saya yang nyuruh orang sabar. Tak bisa saya terima. Tapi begitu dijumpakan Allah, oh rupanya. Maka diantaranya yang membuat kita kuat ini adalah dengan memperbanyak bercerita dengan orang. Kita ini kalau banyak bercerita ngobrol dengan orang, itu menyadari betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Aku pula bisa begini-begini, kawan ini tak sempat berbakti, jumpa pun tak sempat. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah menguatkan dalam hati bahwa innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdirku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan sengaja dihunjamkan terus ke kepala. Abdul Somad, Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa kau sama emak kau itu cuma sampai 2019. Lebih dari itu bukan kuasa kau. Asal terlintas itu terus. Otak itu dihunjamkan dengan hadis itu. Yang ketiga, membuat sesuatu yang terus mengalir. Sedekah untuk santri, untuk Palestina. Asal teringat, baca Al-Fatihah. Teringat macam-macam, baca Al-Fatihah. Malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin. Hadiahkan pahalanya. Undang anak yatim, fakir, miskin. 3 itulah cara untuk mengurangi beban hati kita. Allah berjanji kalau kita beribadah, falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta kita satu ibadah. Balasannya Allah kasih 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Kalau kau risau, amanahum, Allah beri kau aman, tenang. Syaratnya banyak ibadah, perbanyak ibadah. Pagi sholat isyraq, sholat duha, malam bangun mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir, banyak bertasbih. Zikir 3 pilihan, zikir banyak, zikir pilihan 3. Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati, tandanya waktu sudah habis. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda waktu sudah habis. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan hati kita ini ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha tak pernah berhenti. Yang belum berjodoh terus berusaha, mudah-mudahan dapat jodohnya. Yang belum garis 2 terus berusaha, makan toge, makan kacang-kacang, makan sayur, berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam baru lahir anak Ismail umur 86 tahun. 86 tahun baru dapat anak Ismail. Istrinya yang diponis mandul namanya Sarah, rupanya mengandung setelah Ismail umur 13 tahun. Waktu itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Akhirnya punya anak. Waktu anak itu lahir, tersenyum Nabi Ibrahim. Karena udah diponis orang, istrinya mandul takkan punya anak. Senyum dia. Senyum itu bahasa Yahudinya Yitzhak, bahasa Arabnya Yithak. Maka dikasihnya nama anak itu Ishak. Ishak itu artinya tersenyum bahagia. Saking kan lucunya cara Allah ingin menguji seorang hamba. Tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma ingin menengok air matamu tumpah di tengah malam. Allah cuma ingin melihat sujudmu lebih lama. Dalam perjalanan hidup saya, dipukul ombak, diempas gelombang, baru saya paham. Rupanya kalau hidup ini tenang-tenang saja, tidak akan melahirkan nakhoda yang ulung. Kalau tidak tajam ombaknya, sujud kita sebentar. Tapi kalau pukulan itu kuat, lama sujud kita dan terasa nikmat. Karena tak ada lagi kawan yang bisa diajak berbisik. Akhirnya kita berbisik ke tanah. Malaikat-malaikat di langit memintakan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah kekuatan istiqomah iman dan Islam. Ustadz Somad, ayah saya pada 8 Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ahli waris wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah itu siapa dan kapan? Hari ini hari terakhir Ramadan. Ini terakhir Ramadan. Nanti maghrib azan berarti masuk Ramadan. Wajib membayar zakat fitrah itu siapa yang hidup sejak azan maghrib nanti sampai khotib besok naik mimbar. Itulah yang wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau azan maghrib nanti jam 6.30, besok khotib naik jam 7.30, berarti yang wajib membayar zakat fitrah orang yang hidup selama 13 jam. Jadi kalau ada orang meninggal hari ini setelah asar, meninggal dia, apakah wajib bayar zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena sebelum maghrib dia sudah mati. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal sebelum asar. Tapi Pak Ustadz, kami di masjid kami sudah dikutip seminggu sebelum malam Idul Fitri. Itu namanya waktu ibahah, waktu boleh membayar, bukan waktu wujub, bukan waktu wajib. Misalnya seminggu sebelum Idul Fitri sudah store ke masjid, bayar. Habis asar hari terakhir mati, udah terhitung sedekah, dia pula diminta. Pak pengurus minta, kata Ustaz Somad belum wajib. 2,5 kilo diminta, pelit kali dia. Ibu mengandung anak, pas azan maghrib malam itu lahir, namanya maghrib aidil. Yang betul lahirnya malam Idul Fitri. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Wajib dibayarkan orang tuanya, karena dia lahirnya di waktu wujud. Waktu khotib naik ke atas mimbar, ini ibu hamil tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir anak, tak wajib, karena dia lahirnya setelah khotib naik. Jadi bagi ibu-ibu yang hamil, yang pelit, yang bakhil, bin medit, bin kedekut, bilang sama anak tuh, jangan kau lahir ya nak ya, setelah khotib nanti baru kau lahir ya. Aku malas sekali nyetor 2,5 kilo nih. Jadi yang 8 hari bulan Ramadan belum masuk waktu wujub. Apakah boleh bayar zakat menggunakan QRIS scan? Bayar. Aku bayarkan zakat fitrahku, zakat malku untuk aku, anakku tunai sah. Sunnat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunnat, niatnya wajib, tapi mengucapkannya dengan lafaz itu sunnat. Jadi kalau ada orang yang bayar zakat melalui transfer banking, oke, enter, atau melalui kartu gesek, atau melalui QRIS, sampai, tapi tidak dapat sunnah. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Orang yang membayar zakat kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakanlah mereka. Itu yang tak dapat, tapi wajibnya sudah gugur. Karena kalau dia bayarkan, ku bayarkan zakatku ini, lalu doakan barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Tapi itu bukan wajib, itu adalah Nah, jadi bagi yang mau bayar melalui transfer banking, rekening, maka itu sah. Jelas lah? Jelas insya Allah. Kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, paket kau habis. Katanya kalau bapak tidak menafkahi anak, kehidupan gak bahagia. Tapi kenapa suami saya tidak menafkahi anaknya, hidupnya bahagia? Definisi bahagia itu apa? Definisi bahagia punya mobil, punya rumah, punya duit, sehat. Bahagia bukan itu. Bahagia itu adalah sururul qalbi, tenangnya rasa hati, bimururil qada, ketika takdir Allah terjadi. Jadi bahagia itu adalah ketenangan hati.
Bapak pikir, ibu pikir orang-orang yang banyak uang, banyak duit itu bahagia? Belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Orang yang aniaya, orang yang zalim, maka hatinya akan senantiasa risau. Apa yang dicari orang pakai narkoba? Mau tenang. Apa yang dicari orang dengar lagu musik? Mau tenang. Dia tidak dapatkan ketenangan. Orang zalim tidak akan pernah tenang. Itulah maka ramai orang pakai narkoba, sabu-sabu. Tak ada duit beli sabu, pakai ganja. Tak ada pakai ganja, pakai kopi, siram spiritus. Minum bukan mabuk, mati kontan. Ketenangan itu tidak dia temukan. Karena ketenangan bukan datang dari duit, datang dari Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, Allah haramkan mereka mendapatkan ketenangan. Sakit itu laknat, belum tentu laknat. Miskin itu laknat, belum tentu laknat. Laknat itu adalah tidak mendapatkan kenikmatan baca Quran, tak mendapatkan nikmat tahajud malam, tak mendapatkan sujud yang nikmat, diharamkan. Allah merasakan ketenangan ibadah. Dia sedang dilaknat Allah. Justru yang paling mengerikan, nampaknya seperti rahmat, padahal namanya sanastadrijuhum, kami ulur nikmat mereka, wa umli lahum, buat umurnya panjang, rezekinya banyak, duitnya banyak. Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat dahsyat. Jadi kalau kita lihat ada orang nikmatnya banyak tapi taatnya tidak, sesungguhnya dia sedang dimainkan dengan Saya selalu merenung, aku dikasih Allah sehat, aku dikasih Allah nikmat, tapi taatku kurang. Jangan-jangan aku sedang kena istidraj. Ustadz Tatang, kalau aku salah luruskan aku. Ustadz Al-Nob, kalau aku salah, baru semalam saya WA Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob, kalau aku salah kasih tahu. Teman yang baik adalah teman yang menasihati. Bapak ibu juga kalau salah kirim ke WA. Tak ada nomor saya, kirim ke nomor. Dah nomor siapa lah? Jangan mengukur kebahagiaan dengan benda, karena benda tidak membahagiakan. Kalaulah bahagia itu dengan benda, maka Fir'aun lebih bahagia daripada Musa. Kalaulah bahagia itu dengan jabatan, Namrus lebih bahagia daripada Ibrahim. Kalaulah bahagia itu karena diterima orang, maka Abu Lahab lebih bahagia daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kebahagiaan tidak di situ letak. Boleh dipotong, dimasukkan ketik. Apa hukumnya jika kita meninggal masih ada pen dalam tubuh kita? Pakai pen setelah operasi. Yang masuk ke dalam tulang patah disambung pakai besi, besinya tinggal. Yang pakai gigi pakai besi di dalam tinggal. Yang pakai lutut tempurung kelapa besi sudah terbalut dengan kulit. Maka saat meninggal tidak disobek, tidak dikoyak, karena mayat juga punya kemuliaan. Jadi yang meninggal cukup saja. Tapi kalau suami ibu pakai gigi emas, waktu pas begitu selesai sakaratul maut, cepat cambar. Sebelum mengeras, tak boleh menyiksa jenazah, karena jenazah orang beriman juga mulia. Yang bisa dicabut, adapun yang tidak, maka dikebumikan, dikuburkan, ikut bersama sekalian menurut para ulama. Saya tak pernah menjawab menurut saya sendiri, menurut fatwa para ulama. Intinya kaedahnya tidak boleh membuat merusak jenazah, karena jenazah orang Islam menyiramkan airnya pun bagi yang belum pernah ikut penyelenggaraan jenazah. Jangan pikir memandikan jenazah macam dorsmer. Bukan disiram. Ibu pikir memandikan jenazah itu macam memandikan anak kecil, ambil gayung. Bukan begitu. Tangan air itu disiramkan ke tangan. Jenazah tak disiramkan ke tangan. Tolong nanti kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid Bapak Ibu terdekat, disuruh anak ikut latihan. Jadi sekarang saya tengok di beberapa masjid penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tuanya, padahal mereka yang mau dimandikan nanti. Yang tua-tua tak usah ikut lagi, kepedeannya. Yang ikut penyelenggaraan jenazah itu anak-anak kita, supaya mereka lah yang memandikan kita. Macam saya lah
kalau ada penyelenggaraan jenazah, untuk apa aku ikut lagi? Mak ayahku sudah meninggal. Anak-anakku lah aku suruh ikut supaya mereka memandikan aku. Nabi SAW siapa yang mengurus jenazahnya? Bukan Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar Umar yang memandikan jenazahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, keluarga dekat. Maka ibu sampaikan, nak, aku memandikan kau 1 hari 3 kali, mandi pagi, mandi siang, mandi malam, 3 tahun kau aku mandikan. Aku cuma minta mandikan aku sekali saja, mandi jenazah. Yang sampai mandi jenazah itu pun dipanggilnya orang, bu, sini 100.000 mandikan makku ya. Iya kalau ibu baik, kalau tak baik, apa kata orang mandikan? Inilah masanya kata dia. Siramkannya mama lemon ini. Hari ini ibu boleh tertanduk, bapak boleh ketawa, tapi nanti malam pikirkan, betul juga tuh Ustaz. Yang sombong-sombong, petantang-petenteng, sikit-sikit marah, sikit-sikit ngamuk, dan pikir kalian tak mati. Boleh juga dipotong, masukkan ke... Banyak sebetulnya adik-adik kalau mau buat akun. Perempuan hamil berapa bayar fidyah setiap harinya? Perempuan yang hamil, ibu menyusukan anak, menurut mazhab Syafi'i, dengar baik-baik, ini mazhab yang saya amalkan. Menurut mazhab Syafi'i, ibu hamil dan menyusukan, kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Kalau ibu hamil dan menyusukan tidak puasa karena anaknya, kata dokter anaknya lemas, anaknya sakit, anaknya janin ya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Jadi jangan langsung sedikit bayar fidyah, sedikit bayar fidyah. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz lain ceramah, cukup bayar fidyah aja, berarti dia tak ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab lain. Tapi kalau saya, istri, almarhumah mak, saya sampaikan, ikut mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, luar dirinya, maka kena qadha dan fidyah. Dah, selesai. Nah sekarang masalah fidyah. Apakah dia atau orang tua renta, atau yang masih muda tapi sakit yang tak mungkin sembuh? Saya tausiah, tiba-tiba datang bapak, badannya berotot, tegap, kumis melintang. Ustaz, ada yang saya tanya. Kenapa bapak tak tanya depan orang banyak tadi? Ini sifatnya privat. Apa masalahnya pak? Saya tak bisa puasa. Nah, bapak tegap berotot, kamu tak bisa puasa. Buah pinggang saya sudah dicabut sakit di Malaka. Maka sakit akut tak bisa. Maka dia bayar fidyah saja. Berapa bayar fidyah? Beberapa Basnas menetapkan. Di antaranya Jakarta, Basnas DKI menetapkan fidyah 1 hari 60.000. Yang dihitung itu apa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kasih makan miskin 1 hari. Menurut standar sekarang 60.000. Jadi kalau 10 hari 600.000, kalau 1 bulan 1.800.000. Apakah boleh membayar fidyah puasa dengan memberikan makanan di masjid? Kalau dikasih ke masjid, siapa yang makan? Padahal di situ jelas-jelas fidyatun ta'amu miskin. Bukan di masjid itu semua orang miskin. Apa beda orang fakir sama miskin? Fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, anak meninggal, suami meninggal, sebatang kara, tak ada kerja sama sekali. Media Fakir, Islam Rizky TV. ada buruh cuci, tapi cuciannya hanya dapat sebulan 1 juta. Keperluannya 3 juta. Ada income tapi tak mencukupi. Namanya maka fidyah itu hanya untuk orang miskin. Jangan kasih ke masjid. Ada di masjid tak semuanya miskin. Bagaimana kita mengganti fidyah orang tua kita yang sudah meninggal tapi kita tak tahu berapa hari puasanya? Orang tua yang tidak puasa karena sakit ya, tapi masih bisa puasa lagi kalau sehat, dia tidak dibayarkan fidyah, tapi diqadha.
Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Saya tanya almarhumah mak saya, mak dulu ada tinggal puasa, aduh, berapa hari? Saat aku mengandung kau 30 hari, saat menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Waktu kau kecil aku sakit-sakit, maka saya minta dia mengqadha puasanya Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Dia sanggup, umurnya 70, puasa sunat Senin Kamisnya tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur. Dan dia sehat walafiat, tidak ada sakit-sakit. Jadi kalau istiqomah Senin Kamis selama 10 bulan, 80 hari. 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, setahun lunas puasa satu anak. Ibu punya anak, 90 hari puasa ibu tinggal. Pas mau diganti tahun ketiga, lahir pula adiknya. Ulah siapa tuh? Ulah kalian. Kalian pula yang melarang mereka puasa. Bersyukurlah ibu dapat suami yang taat mengaji, pegawai BRKS. Ini. Dia memang iklan ini mesti masuk terus. Coba kalau dapat laki Fir'aun. Tapi kalau emak kita sakit umur 80, pas Ramadan ini sakit, meninggal dia, maka tidak diqadhakan, tapi dibayarkan fidyah, karena dia tua renta yang tak sanggup. Yang bayar fidyah itu siapa? Tua renta tak sanggup, sakit akut yang tak mungkin sembuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, baru bayar fidyah. Jadi jangan sedikit bayar fidyah, sedikit bayar fidyah. Demam-demam puyuh bayar fidyah. Terakhir, kalau orang tua meninggal dan masih ada utang puasa, bagaimana cara menggantinya? Nawaitu shawma ghadin, saya niat puasa besok menggantikan puasa almarhumah emak saya lillahi ta'ala. Ustaz ada menggantikan puasa emak Ustaz? Tak ada saya gantikan, karena puasa dia berlebih-lebih. Puasa dia bertahun-tahun Senin Kamis. Kami adik-beradik cuma 2. Setahun lunas untuk saya, setahun lunas untuk adik saya. Banyak pula puasa dia dari puasa saya lagi. Tapi bapak ibu yang punya utang, bagaimana kalau kami tak ada catatannya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani, kita tak tahu. Agak-agak. Tapi kalau ada catatannya, buka-buka lemarinya, dapat catatan. Udah ku ganti sekian, sisa masih ada 90 hari lagi. Panggillah abang. Bang, kak, datang ke rumah ya, ada yang mau kita bagi ini. Orang tu pun berdatangan lah. Nah, datang orang tu, bagilah. Kau 10 hari, kau 10, kau 10. Mana dia surat tanah tu? Inilah dia surat tanah. Surat utang puasa mak kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni Allah silap salahnya. Semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang ingat-ingat mantan tadi dilupakan Allah. Diberikan kita kebaikan Ramadan, keluar kita dari Ramadan diampunkan segala silap salah dosa. Islam juga memiliki simbol, dan puasa adalah bagian dari simbol. Kita jaga puasa ini. Puasa ini apa arti siam itu Pak Ustaz? Siam itu artinya imsak. Makanya jam kita itu 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Dan kita sudah dapat kalender dari Yayasan Tabung Wakaf Pemain. Kalender itu ada berbuka, ada imsak. Sudah bagus sekali gambar. Saya menengok tadi gambar bagus, hijau, sudah bagus, cantik. Tapi ada di bawah itu, inilah yang kurang selektif. Sahabat-sahabat, dibuatnya pula dari situ BSI. Mestinya BRKS lah. Ada BRKS ada. Ada rekening wakaf BRKS. Sama-sama masuk surga, sama-sama berjuang di ekonomi syariah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia akhirat insyaallah. Nah, maka ketika kita sudah masuk ke dalam bulan ini, kita pun imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Imsak, amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Apa yang digenggam? Batang leher digenggam, apapun tak masuk. Mata digenggam, tak menengok. Telinga digenggam, tak mendengar yang haram. Pikiran digenggam, tak memikirkan yang tak layak untuk dipikirkan. Hati digenggam, tak terlintas apa. Oh, itu arti puasa itu Pak Ustaz. Ya, imsak. Memang betul lah yang Ustaz sampaikan ini. Memang diamalkan suami saya Pak Ustaz.
Suami saya kalau bulan puasa itu memang matanya tak terbuka sama sekali. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Semakin ruangan itu dingin sejuk, semakin tebal karpetnya, semakin bergelimpanganlah korban-korban serangan Ukraina. Tapi insya Allah di Ramadan ruangan ini tak dipakai. Ruangan pertemuan. Masjid-masjid kita pun alhamdulillah tabarakallah. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan tidak disediakan. Saya khawatirnya ada orang udah tertarik dengan pengajian mau masuk Islam, lalu kemudian dia mengintai-intai. Kita intip dulu apa kerja orang Islam bulan puasa ini. Pas di mukanya pintu ditengoknya, tak jadi dia masuk Islam. Rupanya orang Islam menyediakan 1 bulan untuk tidur-tiduran. Dan yang tidur itu berseragam pula semua. Tapi alhamdulillah tak ada seragam BRKS. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Allahumma ja'al hadzal makanan mubarakan fi. Jadikanlah tempat ini tempat yang diberkahi supaya kami dapat beramal soleh, mengabdi untuk negara, untuk agama, ya Allah. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena Engkau. A'udhillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu ketika tak ada tempat bernaung kecuali Engkau saja. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana. Kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika supaya hati dan pikiran kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Terimalah salat kami, qiyamul lail kami, puasa kami, bacaan Quran kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kalau kami mati, satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang kami sayangi, bersama ibu kami, bersama ayah kami, bersama keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.